kalau kamu sudah nonton dari video pertama sampai sekarang. Terima kasih, perjalanan ini tidak pendek, dan kamu sampai di sini. Video ini adalah yang terakhir dari seri beginner. Dan ada satu pesan yang ingin saya sampaikan sebelum kita selesai. Kita sudah melewati banyak hal bersama dalam seri ini. Dari pertama kali kamu dengar, investasi versus trading, dan mulai bisa bedain keduanya. Kita bahas kenapa orang rugi, dan ternyata jawabannya bukan salah pasarnya. Kita pilih broker yang tepat. Kita bongkar kesalahan-kesalahan yang tanpa sadar hampir semua pemula lakukan. Kita bahas cara mulai dengan modal kecil, dan kamu tahu sekarang bahwa modal bukan penghalang. Kita buka realita-realita yang jarang dibicarakan. Kita pelajari cara beli saham yang benar, langkah per langkah. Dan di 2 video terakhir, kita masuk ke pertanyaan yang paling penting, apakah saham berbahaya? Dan bagaimana cara bertahan? Itu bukan perjalanan yang kecil. Dan sebelum kita benar-benar selesai, ada satu hal yang ingin saya pastikan kamu bawa pulang dari seluruh perjalanan ini. Jangan terburu-buru mengejar profit. Saya Arwan. Dan kalau kamu sudah nonton dari video pertama, kamu sudah tahu cerita saya. Dulu karyawan yang rugi hampir separuh modal karena tidak tahu apa yang saya lakukan. Tapi ada satu hal yang tidak saya ceritakan di video-video sebelumnya. Setelah kerugian itu, ada momen di mana saya hampir benar-benar berhenti dan tidak pernah menyentuh saham lagi. Yang membuat saya tidak berhenti bukan karena saya yakin akan berhasil, tapi karena saya tahu, kalau saya berhenti sekarang, saya tidak akan pernah tahu jawabannya. Dan rasa penasaran itu ternyata lebih kuat dari rasa takutnya. Saya harap kamu punya rasa penasaran yang sama. Jangan terburu-buru mengejar profit, pesan pamungkas dari Arwan untuk perjalananmu. Mari kita mulai dengan satu hal yang mungkin terdengar kontraintuitif. Profit bukan tujuan kamu sebagai investor pemula. Profit adalah hasil. Perbedaannya penting. Kalau kamu masuk ke pasar dengan tujuan mengejar profit, setiap keputusan yang kamu buat akan dipengaruhi oleh satu pertanyaan, kapan saya bisa untung? Dan pertanyaan itu akan mendorong kamu untuk terburu-buru, mengambil risiko yang tidak perlu, dan bereaksi terhadap setiap pergerakan pasar. Tapi kalau tujuan kamu adalah membangun proses yang benar, belajar membaca bisnis, mengelola emosi, bermain dengan modal yang tepat, evaluasi secara rutin, profit itu akan datang sendiri sebagai konsekuensi dari proses yang baik. Investor yang paling konsisten bukan yang paling fokus ke profit. Mereka adalah yang paling fokus ke prosesnya. Lalu apa yang sebenarnya perlu kamu kejar di fase beginner ini? Yang pertama, pemahaman. Bukan sekedar tahu cara beli saham, tapi benar-benar mengerti kenapa kamu beli, apa yang kamu beli, dan apa yang mungkin terjadi. Pemahaman itu yang membuat kamu tidak panik saat market turun. Yang kedua, pengalaman kecil yang bermakna. Tidak perlu langsung besar. Mulai dari transaksi kecil yang bisa kamu ikuti, evaluasi, dan pelajari. Pengalaman itu tidak bisa digantikan oleh teori apapun. Yang ketiga, karakter investor. Kedisiplinan, kesabaran, kejujuran pada diri sendiri. Ini yang paling jarang dibicarakan. Tapi ini yang paling menentukan apakah kamu masih berinvestasi 10 tahun dari sekarang atau sudah menyerah di tahun pertama. Kejar 3 hal ini, profit akan mengikuti. Dan pertanyaan terakhir sebelum kita menutup level beginner ini, bagaimana kamu tahu kalau sudah siap naik ke level selanjutnya? Bukan soal berapa lama kamu sudah berinvestasi. Bukan soal apakah portofoliomu sudah hijau. Tapi ada 3 tanda yang saya perhatikan. Pertama, kamu bisa menjelaskan kenapa kamu memegang saham yang kamu pegang, dalam satu kalimat yang masuk akal, bukan karena katanya bagus atau harganya lagi murah. Kedua, kamu pernah mengalami portofolio merah, dan kamu tidak panik jual. Kamu tetap evaluasi, kamu tetap pada rencana, dan kamu belajar dari itu. Ketiga, kamu mulai merasa penasaran dengan hal-hal yang belum kamu mengerti, laporan keuangan, valuasi, rasio-rasio, dan rasa penasaran itu lebih kuat dari rasa takutnya. Kalau ketiga itu sudah kamu rasakan, kamu sudah lebih dari siap. Saya mau tinggalkan 3 hal untuk kamu bawa dalam perjalanan selanjutnya, di luar semua teknikal yang sudah kita bahas. Yang pertama, jangan pernah berhenti belajar. Pasar berubah, regulasi berubah, bisnis berubah. Investor yang berhenti belajar adalah investor yang diam-diam tertinggal. Yang kedua,
Jangan terlalu keras pada diri sendiri ketika buat kesalahan. Semua orang buat kesalahan di sini, termasuk saya, termasuk investor yang sudah puluhan tahun di pasar. Yang penting bukan apakah kamu buat kesalahan, tapi apakah kamu belajar dari sana. Dan yang ketiga, dan ini yang paling saya percaya, waktu adalah aset terbesar investor. Bukan kecerdasan, bukan modal, waktu. Semakin cepat kamu mulai dengan cara yang benar, semakin besar keunggulan yang kamu bangun. Kamu sudah mulai, dan kamu sudah mulai dengan cara yang benar. Kita sudah sampai di akhir level beginner. 10 video, 1 perjalanan, dan kamu sudah melewatinya. Tapi ini bukan akhir, ini adalah akhir dari awal. Karena kalau kamu sudah di sini, kalau kamu sudah punya fondasi ini, ada lebih banyak lagi yang menunggu di depan. Di level intermediate, kamu akan bertemu dengan Lika. Dia yang akan membawamu masuk lebih dalam, ke analisis fundamental, laporan keuangan, valuasi saham. Hal-hal yang akan mengubah kamu dari pemula yang bertahan menjadi investor yang bisa menganalisis sendiri. Tapi untuk sekarang, untuk hari ini, nikmati dulu apa yang sudah kamu capai. Tidak semua orang sampai sejauh ini. Saya Arwan, dan terima kasih sudah menemani saya dalam 10 video ini. Sampai jumpa di perjalanan selanjutnya. Kalau kamu ingin melanjutkan perjalanan ini dengan lebih terstruktur, semua yang sudah kita bahas di 10 video ini, dan lebih banyak lagi, ada di modul level beginner Pentrader Academy. Gratis, lengkap, dan menunggu kamu. Dan kalau kamu sudah siap untuk level intermediate, Lika ada di sana. Linknya ada di deskripsi. Dan seperti biasa, yuk, kita mulai dari yang paling dasar dulu. Tapi kali ini, kamu sudah tidak lagi di dasar.